Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kembali dengan taufik dari Allah kita dapat berkumpul kembali dalam majelis ilmu. Dan seperti biasa di subuh Sabtu ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran dari kitab Mukhtasar Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sirati ashabihil asyarah, ringkasan perjalanan hidup Nabi dan para sahabat yang 10, karya Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang peristiwa besar yang terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu tepatnya terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Peristiwa yang bersejarah, peristiwa yang menjadi mukjizat besar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Al-Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi. Nah, yaitu diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit, melewati langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, ketujuh, sampai kepada Sidratul Muntaha dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, maka telah kita ceritakan secara garis besar peristiwa tentang Isra dan Mi'raj tersebut. Nah, dan ada beberapa yang belum kita singgung, insyaallah ta'ala akan kita lengkapi pada pertemuan subuh hari ini. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, disebutkan bahwa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, disitulah juga terjadi pembelahan dada Nabi yang kedua kalinya. Iya, pembelahan dada Nabi SAW untuk yang kedua kalinya. Nah, dan dimaklumi bahwa pembelahan dada ini dalam rangka untuk mensucikan hati beliau. Nah, pembelahan dada yang pertama itu terjadi di masa beliau kecil, yakni ketika beliau masih bersama ibu susuannya yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Itu terjadi pembelahan dada pertama Nabi. Dan pembelahan dada yang kedua itu terjadi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Iya. Dan para ulama menyebutkan bahwa peristiwa pembelahan dada beliau yaitu merupakan perkara yang hakiki. Yani betul-betul terjadi. Makanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah berkata, aku melihat jahitan bekas bolahan yang ada pada dada Nabi SAW. Aku lihat dengan mata kepalaku, kata Aisyah. Ini menunjukkan bahwa pembelahan dada tersebut memang betul-betul hakiki, ya, dibelah dan kemudian setelahnya dijahit oleh para malaikat. Nah, mengapa sampai Nabi
dibelah dadanya sebanyak 2 kali di masa kecil dan pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, disebutkan oleh para ulama juga bahwa di antara hikmahnya untuk lebih menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi perkara-perkara yang akan besar yang akan beliau hadapi di masa yang akan datang. Termasuk juga di antaranya untuk persiapan Nabi menyaksikan mukjizat besar ini, yaitu Isra dan Mi'raj, di mana beliau akan melihat para malaikat dalam bentuk aslinya. Beliau akan melihat malaikat dalam bentuk aslinya, dan itu butuh persiapan. Ya, karena tidak ada seorang pun yang bisa melihat malaikat dengan mata kepalanya kecuali dia akan mati. Itu disebutkan dalam Quran. Seseorang tidak akan bisa melihat malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, "Laula unzila alaihi malak, walau anzalna malakan laqudiyal amr." Ini ketika orang-orang musyrikin mereka menolak Nabi dengan alasan bahwa Nabi itu manusia. Andaikan diturunkan kepada kami malaikat, kenapa manusia seperti kami? Nah, mereka ingin merendahkan Nabi, kedudukan Nabi. Ya. Kenapa yang turun itu bukan malaikat saja? Nah, maka Allah berfirman, walau anzalna malakan, andaikan kami turunkan malaikat kepada mereka, laqudiyal amr. Ya, para ulama mufassirin mengatakan laqudiyal amr maksudnya kalau saja yang turun kepada mereka itu malaikat dalam rupa aslinya, niscaya mereka akan mati. Mereka tidak akan sanggup untuk melihat malaikat. Jadi manusia ini fisiknya sangat lemah. Itu tidak akan mampu melihat wujud asli malaikat. Tidak akan mampu melihat wujud asli malaikat. Iya. Nah, Nabi SAW dibelah dadanya itu untuk menguatkan Nabi, supaya nanti Nabi SAW itu kuat dalam melihat malaikat. Makanya Nabi saja yang sudah seperti itu keadaannya, ketika melihat malaikat Jibril itu beliau gemetaran, karena beliau melihat malaikat Jibril dalam rupa aslinya. Yang disebutkan rupa asli malaikat Jibril yang mempunyai sayap situmi'ati janah. Jibril itu punya 600 sayap, qad saddal ufuq, yang mana satu sayapnya saja sudah menutup ufuk langit. Betapa besarnya malaikat Jibril dalam rupa aslinya. Itu Nabi SAW disebutkan gemetar. Nah, melihat malaikat Jibril. Ya, kata ulama, andaikan manusia biasa melihat malaikat Jibril, itu akan mati. Tidak akan bisa melihat wujud malaikat asli. Yani wujud asli malaikat Jibril alaihissalam. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Makanya butuh adanya pembelahan dada yang kedua untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan disebutkan oleh para ulama, pembelahan dada pada peristiwa Isra dan Mi'raj itu dilakukan di Masjidil Haram. Ini sebelum Nabi diperjalan malamkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu dibelah dulu dada Nabi. Dibelah dulu dada Nabi, kemudian baru setelahnya diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ikhwani fid din, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Dan juga di antara hikmah yang disebut oleh para ulama, mengapa Nabi itu sebelum naik ke atas langit harus mengadakan perjalanan dulu ke Masjidil Aqsa. Ini ke Baitul Maqdis. Mengapa tidak langsung dari Masjidil Haram ke atas langit? Iya. Ini juga disebutkan oleh para ulama hikmah akan hal tersebut. Nah, ya di antaranya ya bahwasanya Baitul Maqdis itu jadi Masjidil Aqsa dan secara umum kota Palestina itu merupakan kotanya para nabi dan para rasul. Iya. Dan Masjidil Aqsa adalah masjid tempat mereka beribadah. Masjid tempat mereka beribadah. Dan Nabi semenjak dibangunnya Masjidil Aqsa itu belum pernah sama sekali menginjakkan kakinya dan sholat di Masjidil Aqsa, kecuali nanti di peristiwa Isra saja. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada nabinya
supaya mendapatkan keutamaan yang didapatkan oleh para nabi dan para rasul sebelum beliau. Ya, karena seluruh para nabi dan para rasul mereka beribadah di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis. Nabi sendiri yang belum pernah. Nah, maka dalam peristiwa Isra, sebelum beliau naik ke atas langit, dalam rangka untuk agar beliau mendapatkan keutamaan beribadah di Masjidil Aqsa yang didapatkan oleh para nabi dan para rasul sebelum beliau, maka beliau diperintahkan ke sana. Kemudian sholat di sana mengimami para nabi dan para rasul. Ya, tentunya para nabi dan para rasul, ya, yang dimaksud di sini adalah para nabi dan para rasul yang pernah diutus sebelum beliau. Bukan artinya mereka hidup kembali, tidak. Tetapi kehidupan mereka, ya, sebagaimana disebut itu hayatun barzakhiyah, kehidupan di alam barzakh. Itu para nabi dan para rasul. Nah, dan Nabi SAW salat mengimami mereka untuk menunjukkan keutamaan dan kemuliaan Rasulullah melebihi keutamaan dan kemuliaan para nabi dan para rasul yang lainnya. Iya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Baik, kemudian juga dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dalam perjalanan Isra, ya, ulama menyebutkan bahwa Nabi bersama malaikat Jibril itu mengendarai burak yang telah kita sebutkan sifat-sifatnya di pertemuan sebelumnya. Tetapi dalam peristiwa Mi'raj, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya Mi'rajnya Nabi dari Baitul Maqdis ke atas langit itu tidak lagi menggunakan burak, tetapi menggunakan sulam, yaitu tangga khusus yang menjulang sampai ke atas langit. Dan sebagian disebutkan bahwasanya tangga tersebut terbuat dari emas. Nah, inilah yang mengantarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke atas langit. Nah, dan telah kita sebutkan bahwa di atas langit, ya, Nabi SAW menjumpai para nabi dan para rasul. Ya, siapa yang masih ingat? Di langit yang pertama, Nabi menjumpai siapa? Nabi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Di langit yang pertama. Di langit yang kedua, Nabi berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan disebutkan juga Nabi Yahya juga ada di situ. Nah, ya, para ulama menyebutkan kenapa sampai ada urutan nabi-nabi seperti itu, sampai Nabi Isa ditempatkan di langit yang kedua. Ini salah satu hikmahnya karena untuk persiapan nantinya Nabi Isa akan turun di akhir zaman untuk menjadi hakim yang adil, ya, mematahkan salib, membunuh babi, ya, kemudian disebutkan tugas beliau dalam membunuh Dajjal dan bersama kaum muslimin, ya, berjuang, ya, Nabi Isa alaihissalam. Itu di langit yang kedua. Di langit yang ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian di langit yang keempat berjumpa dengan Nabi Idris. Di langit yang kelima Nabi Harun. Di langit yang keenam Nabi Musa. Dan di langit yang ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Biasa yang diingat itu di langit ke-6 dan langit ke-7. Karena di langit yang ke-7 memang kedudukannya Nabi Ibrahim yang tinggi dari para nabi dan para rasul yang lain. Kemudian di langit yang ke-6 Nabi Musa. Karena memang salah satu peristiwa juga yang terjadi ketika Nabi SAW turun dari atas langit, kemudian menjumpai Nabi Musa di langit yang ke-6. Apa yang terjadi? Nabi Musa alaihissalam menasihati Nabi kita Muhammad SAW untuk naik ke atas langit lagi. Supaya apa? Supaya minta keringanan. Yang tadinya sholat itu diwajibkan 50 waktu dalam sehari dan semalam, kemudian menjadi apa? Diringankan. Sebagian riwayat menyebutkan ketika 50 dipangkas menjadi setengahnya, 25. Dipangkas lagi menjadi setengahnya. Nah, terus sampai 5. Dalam sebagian riwayat disebutkan ketika 50 sholat diminta keringanan menjadi 45. Diminta lagi keringanan menjadi 40. Terus Nabi SAW bolak-balik, ya, dapat lagi
ketemu Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa perintahkan supaya naik lagi, minta keringanan lagi. Ya, karena Nabi Musa sudah punya pengalaman ya pada Bani Israel. Ini syariat sholat itu bukan hanya tertuju kepada umat Islam saja. Ada juga syariat sholat untuk umat-umat sebelum umat Islam. Di antaranya adalah Bani Israel. Maka Nabi Musa menyebutkan bahwa Bani Israel, umatku, itu lebih kuat daripada umatmu dari sisi fisiknya, jasadnya. Itu pun mereka tidak sanggup untuk melakukannya. Bagaimana lagi dengan umatmu? Nah, maka dengan alasan itulah Nabi SAW minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan dalam riwayat, ketika Nabi membawa kewajiban sholat 5 waktu, Nabi Musa masih memerintahkan kepada Nabi kita untuk naik lagi, minta keringanan lagi. Tetapi Rasulullah SAW sudah malu untuk naik ke atas untuk minta keringanan lagi. Inilah sudah sholat yang diwajibkan atas diriku dan umatku dalam sehari dan semalam, sholat 5 waktu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, Nabi berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam itu di langit yang ke-6. Di langit yang ke-6. Tentunya ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Mengapa? Ya, mungkin bertanya, mengapa kok Nabi Musa yang mengingatkan, bukan Nabi Ibrahim atau bukan Nabi Isa misalnya? Ada hikmah di balik hal tersebut tentu saja. Nah, kemudian juga mengapa bukankah Allah itu Maha tahu? Mengapa tidak langsung 5? Kenapa harus punya proses seperti itu? Dari 50 dikurangi sampai jadi 5. Bukankah Allah Maha tahu? Ya, yang nantinya akan ditetapkan itu adalah 5 kali sholat dalam sehari dan semalam. Nah, itu semuanya ada hikmah. Makanya sesuatu itu memang harus melalui proses terjadi, tidak langsung begitu-begitu saja. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan bahwa sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj sebenarnya sudah ada syariat sholat, tetapi bukan sholat 5 waktu, tetapi sholat nafilah, sholat sunnah sebanyak 2 rakaat saja. Nah, itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nanti setelah Nabi Isra dan Mi'raj, barulah disyariatkan sholat 5 waktu. Barulah disyariatkan sholat apa? Sholat 5 waktu. Itu pun ya, di awal-awal kali disyariatkannya sholat, sewaktu Nabi berada di Makkah dan beberapa lama ketika berada di Madinah, itu tidak ada sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Jadi sholat tetap 5 ya, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, hanya tidak ada sholat 4 rakaat. Berarti zuhurnya itu 2 rakaat, asarnya itu 4 rakaat, maghrib tetap 3 rakaat. Iya, maghrib tetap 3 rakaat, isya 2 rakaat, kemudian subuh 2 rakaat. Jadi tidak ada sholat 4 rakaat. Di awal-awal kali apa? Di awal-awal kali disyariatkannya sholat tersebut. Nah, nanti ketika Nabi hijrah ke Madinah, sholat yang tadinya 2 rakaat kecuali sholat subuh ditambah lagi menjadi 2 rakaat. Sehingga menjadi 4. Itu yang berlaku pada sholat zuhur, asar, dan sholat isya. Dan ini berdasarkan keterangan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, "Furidatis sholatu rak'atani." Ya, sholat itu diwajibkan sebanyak 2 rakaat. Sholat itu diwajibkan sebanyak rak'ataini, sebanyak 2 rakaat, 2 rakaat. Fazidat fil hadar wa uqirrat fis safar. Nah, kemudian ditambah ya, sholat itu yang tadinya 2 rakaat menjadi 4 rakaat di saat seseorang mukim, dan di saat safar ditetapkan menjadi tetap 2 rakaat. Nah, dari sanalah ada syariat mengqashar sholat pada saat safar. Di sanalah ada syariat apa? Mengqashar sholat di saat safar. Bahkan sebagian ulama ada yang berpendapat wajibnya mengqashar sholat di saat safar. Ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu berdasarkan keterangan Aisyah radhiyallahu anha, dan tidak diragukan bahwa di saat safar yang lebih utama itu mengambil rukhsah, yaitu sholat yang tadinya 4 rakaat dikasar menjadi 2 rakaat. Yang dikasar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Nah, dan disunnahkan untuk menjamak sholat.
disunnahkan untuk menjamak salat, yaitu dijamak antara maghrib dan isya, baik di waktu maghrib atau di waktu isya, dan juga dijamak antara zuhur dan asar, baik di waktu zuhur jamak takdim atau di waktu asar yaitu jamak takhir. Dan itu adalah keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang, sepulangnya beliau dari Isra dan Mi'raj ya ke Makkatul Mukarramah, setelah Nabi SAW bermalam ya, satu malam, bahkan dah sampai satu malam berjalan, karena beliau sampai di Makkah itu sebelum datangnya waktu subuh. Nah, maka disitulah Nabi SAW memberitahukan kepada manusia ya peristiwa yang beliau alami. Nah, dan dimaklumi bagaimana banyak dari orang-orang yang mengingkari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mendustakan Nabi. Bahkan disebutkan bahwa ada sebagian muslimin yang murtad dari agamanya gara-gara peristiwa itu ya, karena mereka mencernanya dengan nalarnya, dimasuk di akal mereka. Masa perjalanan yang seharusnya ditempuh 1 bulan dari Makkah ke Palestina, Nabi cuman perjalanan 1 malam saja, bahkan dah sampai 1 malam, itu pun ditambah lagi naik ke atas langit. Nah, ini tidak masuk akal, sehingga ada sebagian yang sampai murtad dari agamanya, waliyadzubillah, murtad dari agamanya, waliyadzubillah. Nah, tetapi berimanlah siapa yang beriman, dan orang yang pertama kali membenarkan beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Nah, setelah Nabi SAW menerima syariat salat itu sampai di Mekah, keesokan harinya disebutkan dalam riwayat yang sahih, malaikat Jibril datang kepada Nabi untuk mengajari Nabi tentang tata cara wudu. Nah, karena ketika itu belum ada syariat wudu, maka Nabi diajarkan oleh malaikat Jibril tata cara berwudu. Dan di saat itu juga malaikat Jibril mengajari Nabi SAW tentang waktu-waktu sholat. Ya, menunjukkan bahwa ibadah sholat ada waktunya. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman yang telah ditentukan waktu-waktunya. Nah, malaikat Jibril mengajari Nabi tentang waktu-waktu sholat. Iya, bahkan secara khusus Nabi turun, malaikat Jibril turun selama 2 hari. Selama 2 hari untuk apa? Untuk mengajari tentang waktu-waktu sholat. Ya, tentunya waktu itu tidak ada pakai jam orang, ya, tetapi melihat tanda-tanda yang terjadi. Nah, malaikat Jibril turun di hari yang pertama. Turunnya malaikat Jibril itu di awal waktu sholat. Nah, malaikat Jibril turun ketika itu di waktu zuhur, di awal waktu zuhur. Iya. Dan awal waktu zuhur adalah di waktu zawal, ketika matahari sudah berada di atas langit, kemudian mulai condong ke arah barat, sedikit matahari itu bergeser, itulah waktu zawal namanya. Itulah waktu zawal. Disitulah malaikat Jibril turun, kemudian sholat mengimami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Demikian pula di waktu-waktu yang berikutnya, di waktu asar, ya, juga seperti itu. Di awal waktunya, yaitu ketika selesai waktu zuhur. Kemudian di waktu maghrib juga seperti itu, ketika matahari terbenam. Di waktu isya juga seperti itu, selesai dari waktu sholat maghrib. Kemudian waktu subuh juga seperti itu, ketika fajar shadiq sudah muncul. Nah, di hari yang kedua, malaikat Jibril turun kepada Nabi di akhir waktu. Di akhir waktu. Ini di waktu zuhur, malaikat Jibril ditunggu oleh Nabi, turunnya kapan malaikat Jibril? Ternyata Jibril turun di akhir waktu zuhur. Dan akhir waktu zuhur itu ketika panjang bayangan benda, ya, ketika panjang bayangan benda sama dengan bendanya. Jadi kalau kita mau mengukur bisa. Jadi ketika bayangan benda seseorang dilihat sama dengan bayangannya, sama dengan bendanya, ditambah waktu zawal, itulah akhir dari waktu sholat zuhur. Akhir dari waktu sholat zuhur. Nah,
Taib. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Demikian pula di waktu asar. Ya, malaikat Jibril turun di akhir waktu. Dan akhir waktu salat asar terdapat perbedaan pendapat para ulama. Ada yang menyebutkan ketika panjang bayangan benda sudah 2 kali lipat dari benda aslinya, dan ada juga yang menyebutkan yaitu ketika matahari sudah mulai menguning. Itu waktu ikhtiarinya. Adapun waktu daruratnya sebelum matahari terbenam. Sebelum matahari terbenam. Nah, di waktu maghrib, ya karena waktu maghrib itu waktu yang paling singkat waktunya, malaikat Jibril tetap turun di awal waktu. Nah, kemudian di waktu Isya, ya, malaikat Jibril turun di akhir waktu, dan demikian pula di waktu subuh. Demikian pula di waktu apa? Di waktu subuh. Nah, kemudian setelah itu malaikat Jibril berkata, "Al-waqtu baina hadaini." Kata Jibril, waktu sholat adalah di antara 2 waktu ini. Karena Jibril turun di awal waktu dan di akhir waktu untuk menjelaskan inilah awal waktu dan inilah akhir waktu. Nah, di antara itulah kamu sholat. Di antara waktu itulah kamu sholat. Dan tentu tidak diragukan, sholat itu utamanya di awal waktu. Sholat itu utamanya apa? Di awal waktu. Kecuali kata para ulama di 2 waktu sholat. Yang pertama sholat Isya, yang lebih utamanya untuk diakhirkan kalau memang jamaah sepakat. Dan yang kedua di waktu sholat zuhur, ketika cuaca agak panas, maka dianjurkan atau disunnahkan untuk menundanya sedikit agar agak sedikit dingin, kemudian dilaksanakan pada waktu itu, tentunya dengan melihat kondisi dan keadaan jamaah yang sholat. Baik, maka inilah yang syariatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari syariat wudu, dan juga diajarkan tentang waktu-waktu sholat. Baik, ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, maka disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam awalnya sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Ini kiblat pertama kaum muslimin. Jadi selama Nabi tinggal di Makkah, itu Nabi menghadap ke Baitul Maqdis, tidak menghadap ke Ka'bah. Jadi asalnya kiblat ke Baitul Maqdis. Akan tetapi Nabi juga tidak membelakangi Ka'bah, tetapi menjadikan Ka'bah berada di antara beliau dengan Baitul Maqdis. Nah, sebagaimana disebutkan dalam riwayat dari Al-Hakim dari Ibnu Abbas, dalam riwayat Imam Al-Hakim dari sahabat Ibnu Abbas, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ila Baitil Maqdis bi Makkah, lakinnahu la yastadbirul Ka'bah bal yaj'aluha bainahu wa baina Baitil Maqdis. Nah, kata Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW itu sholat menghadap Baitul Maqdis ketika beliau di Makkah, tetapi beliau tidak membelakangi Ka'bah, bahkan menjadikan Ka'bah antara beliau dengan Baitul Maqdis. Nah, dan disebutkan dalam ta'liq di sini bahwa hadits ini derajatnya hasan. Hadits ini derajatnya apa? Derajatnya hasan. Asar dari sahabat Ibnu Abbas. Nah, kemudian disebutkan bahwa Nabi SAW sholat ila Baitul Maqdis, menghadap ke Baitul Maqdis juga, ba'da qudumihil Madinah sab'ata asyara syahran aw sittata asyara syahra. Ya, ketika beliau hijrah ke Madinah, Nabi tetap sholat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan. Ya, disebutkan selama 16 bulan atau 17 bulan. Berarti sekitar 1 tahun 4 bulan atau 1 tahun 5 bulan. Nah, Nabi tetap menghadap Baitul Maqdis ketika beliau sudah di Madinah. Tetapi selama itu, kemudian barulah dihapus syariat sholat menghadap Baitul Maqdis, kemudian diganti dengan sholat menghadap Ka'bah. Dan ini dengan turunnya ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatral masjidil haram."
Kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah melihat ya menengadahnya wajahmu wahai Muhammad ke atas langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardoha. Maka niscaya betul-betul kami akan palingkan, kami akan rubah arah kiblat itu ke arah yang engkau ridhoi. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkanlah atau hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, dengan turunnya surat Al-Baqarah 144 ini, maka syariat menghadap Baitul Maqdis telah berubah menjadi syariat menghadap Ka'bah. Dan juga disebutkan ya bagaimana orang-orang Yahudi mereka merasa mulia ketika Nabi dilihat oleh mereka menghadap Baitul Maqdis ketika mengerjakan sholat. Bahkan mereka mengolok-olok bahwasanya ini Muhammad dengan pengikutnya ikut-ikutan dengan agama kami. Nah, kami sholat beribadah menghadap Baitul Maqdis, mereka juga ikut menghadap Baitul Maqdis. Ya, padahal Baitul Maqdis itu adalah kiblat para nabi dan para rasul sebelum beliau. Dan Nabi hanya mengikuti para nabi dan para rasul sebelum beliau, bukan mengikuti orang-orang Yahudi. Bersamaan dengan itu, Nabi SAW senantiasa berdoa kepada Allah supaya arah kiblat itu dirubah, bukan lagi ke arah Baitul Maqdis, tetapi ke arah yang lebih mulia dari Baitul Maqdis, yaitu ke arah Masjidil Haram, yaitu Ka'bah. Makanya disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW lamma qadimal Madinah, ketika beliau datang ke Madinah, shalla qibla Baitul Maqdis, beliau salat menghadap Baitul Maqdis 16 syahra atau 17 syahra, selama 16 atau 17 bulan. Ada keraguan di sini, apakah 16 bulan atau 17 bulan. Wa kana yujibuhu an takuna qiblatuhu qiblal bait, dan beliau sangat senang agar kiblat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Wa annahu shalla awwala salatin shallaha ay ba'da tahwilil qiblah salat al-asri, al-hadis. Dan disebutkan dalam hadis itu bahwa Nabi SAW sangat senang untuk menghadap ke Baitul Maqdis, dan Allah Subhanahu wa taala pun kabulkan keinginan beliau tersebut, dan akhirnya beliau salat menghadap Baitul Maqdis. Dan salat pertama yang Nabi lakukan ke arah ke arah Ka'bah adalah salat asar. Jadi ketika waktu itu salat zuhur masih menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, di saat salat asar baru dirubah salat itu ke arah Ka'bah di saat salat asar. Nah, wallahu alam, ya hikmah dari hal tersebut, makanya dijadikan salat asar itu di antara salat yang utama. Bahkan disebut di dalam Quran, hafidhu 'alas salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat kalian dan jagalah salat wusta. Menurut penafsiran yang kuat dari penafsiran para ulama, bahwa salatul wusta yang dimaksud adalah salatul asar. Ya, disebutkan secara khusus, padahal salat wusta, salat asar itu sudah masuk dalam keumuman salat-salat yang disebutkan di awal ayat, ya kan? Hafidhu 'alas salawat. Jagalah salat-salatmu, termasuk salat asar disuruh jaga. Tetapi kenapa diulangi lagi dan jagalah salat asar? Ini menunjukkan nilai yang lebih yang ada pada salat asar. Kenapa salat asar? Karena Allah bersumpah dengan salat asar. Apa ayatnya? Wal asr. Menurut penafsiran sebagian ulama, wal asr yang dimaksud dengan ayat tersebut wal asr demi salat asar. Kalau kita baca dalam terjemahan kan demi masa. Nah, betul, itu memang penafsiran sebagian ulama. Tapi sebagian lagi menafsirkan wal asr maksudnya demi salat asar, demi waktu asar. Nah, ini menunjukkan keutamaannya. Dan Nabi SAW bersabda secara khusus, man taraka salatal asri faqad habita amaluh. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka amalnya akan terhapus. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka amalnya akan terhapus. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Ini menunjukkan salat asar itu diantara salat yang utama. Nah, salat yang utama, arah kiblat pertama kali dirubah setelah Nabi SAW berdoa. Ya, Nabi salat pertama kali menghadap Ka'bah adalah salat asar.
Nabi sholat pertama kali menghadap Ka'bah adalah sholat asar. Nah ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari ya bahwasanya terjadinya pemindahan arah kiblat itu terjadi pada pertengahan bulan Rajab. Nah, terjadi kapan? Di pertengahan bulan Rajab. Terjadinya peristiwa pemindahan arah kiblat itu terjadi di pertengahan bulan Rajab di tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua Hijriah. Hijriah itu kan terhitung setelah Nabi hijrah. Makanya disebut Hijriah itu nisbat kepada hijrah. Hijriah kenapa? Yaitu ketika Nabi perhitungan tahun dalam Islam setelah Nabi hijrah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah. Nah, tetapi apa namanya? Nabi kan hijrah itu di bulan apa Nabi hijrah? Di bulan Rabiul Awal. Di bulan ini, Rabiul Awal Nabi hijrah ke Madinah. Tetapi mengapa dijadikan bulan pertama di dalam tiap tahun kalender Hijriah bulan Muharram, bukan bulan Rabiul Awal? Ya. Kata para ulama, dijadikan bulan pertama itu bulan Muharram, bukan Rabiul Awal. Justru bulan Rabiul Awal bulan keberapa? Rabiul Awal bulan keberapa? Ketiga. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nabi itu hijrahnya di bulan Rabiul Awal. Tetapi mengapa dijadikan di bulan Muharram? Bulan pertama di dalam Islam? Ya, dikarenakan rencana awal mau hijrah itu di bulan Muharram. Jadi rencana awal mau hijrah itu bulan Muharram. Tetapi Nabi terrealisasinya untuk hijrah ke Madinah di bulan Rabiul Awal. Makanya apa namanya dijadikan tetap bulan pertama dalam Islam itu bulan Muharram, bukan Rabiul Awal. Taib. Nah, jadi pemindahan arah kiblat terjadi pada bulan apa? Terjadi di bulan Rajab, yaitu pertengahan bulan Rajab tahun kedua Hijriah. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Sahih, ini menurut pendapat yang sahih wa bihi jazama al-jumhur. Dan ini yang dipastikan oleh jumhur para ulama. Nah, dan diriwayatkan pula oleh Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Taib. Ikhwani fid din, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya, di tahun kedua Hijriah ini, yaitu sangat banyak syariat-syariat yang disyariatkan. Sangat banyak ibadah-ibadah yang juga disyariatkan di tahun kedua Hijriah ini. Termasuk diantaranya syariat azan. Syariat azan itu nanti disyariatkan kapan? Di tahun kedua Hijriah. Berarti Nabi semenjak berada di Makkah, ketika turun membawa sholat itu belum ada azan. Demikian pula di tahun-tahun pertama belum ada azan. Nah, nanti syariat azan itu ada ketika di tahun kedua Hijriah, ketika Nabi sudah di Madinah. Dan masyhur kisahnya ya, ketika Nabi SAW ya bermusyawarah dengan para sahabat, ya, bermusyawarah dengan sahabat ya, untuk bagaimana caranya ini mengumpulkan manusia untuk sholat. Nah, ketika itu para sahabat pun mengemukakan pendapat-pendapatnya. Ada yang menyebutkan bagaimana kalau kita tiup trompet ya Rasulullah. Nah, kalau ditiup trompet ya sebagai pertanda ini waktu sholat, berarti manusia akan berkumpul nanti. Tapi Nabi SAW tidak menyukai hal tersebut. Kata Nabi, huwa amalul yahud. Itu amalannya orang-orang Yahudi yang suka meniup trompet. Nabi tidak suka. Kemudian ada juga yang mengusulkan supaya pakai lonceng. Jadi kalau misalnya nanti mau datang waktu sholat, dibunyikan lonceng sebagai pertanda. Tapi Nabi juga tidak suka. Nabi katakan huwa amalun Nasara, itu adalah perbuatannya orang-orang Nasara. Ada juga yang mengusulkan bagaimana kalau kita bakar api ya Rasulullah? Iya, sebagai pertanda. Jadi kalau dibakar api, orang semua lihat, ini berarti sudah masuk waktu sholat. Nabi juga tidak setuju. Kenapa? Itu amalannya orang-orang Majusi. Nabi tidak setuju. Sampai belum membuahkan hasil ketika itu dalam musyawarahnya Nabi. Sampai pada akhirnya ya salah seorang sahabat Nabi ya Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih bermimpi ya
bermimpi didatangi oleh malaikat, kemudian diajarkan apa? Diajarkan azan. Dan subhanallah, mimpinya Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih itu bertepatan dengan mimpinya Umar bin Khattab, sama dengan mimpinya Umar. Tetapi yang lebih dulu menyampaikan kepada Nabi adalah Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, dan dibenarkan oleh Nabi. Nah, di sini sebagian orang ya, sebagian manusia berdalilkan dengan hadits ini, katanya apa? Ya boleh kita berdalil dengan mimpi. Nah, ini lihat Abdullah bin Zaid bermimpi, betul ya, dibenarkan. Ya padahal Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih bermimpi, kemudian mimpinya dicocokkan dengan Nabi SAW. Nabi yang benarkan, bukan artinya mimpinya langsung jadi kenyataan, jadi syariat. Yang menetapkan syariat azan tetap Nabi, bukan melalui mimpi. Mimpi itu cuma perantara. Yang tetapkan adalah Nabi. Kalau Nabi tidak tetapkan, tidak akan menjadi syariat. Sementara kalau orang pada hari ini bermimpi, siapa yang mau tetapkan sebagai syariat? Ya tentu tidak ada. Nah, ini menunjukkan hal tersebut tidak dibenarkan. Jadi mimpi itu selama-lamanya tidak akan pernah menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana yang diklaim oleh sebagian orang. Wahyu itu sudah sempurna. Wahyu agama Allah sudah lengkap. Tidak perlu lagi dengan tambahan-tambahan mimpi. Mimpi itu disebutkan memang, mimpi itu terkadang benar, tetapi bukan untuk mengotak-atik syariat, bukan untuk menambah-nambah syariat, bukan. Tetapi mimpi itu sebagaimana ditetapkan para ulama terkadang benar, yakni apa yang muncul dalam kenyataan di dunia saja, bukan untuk merubah syariat, bukan. Ya, ada orang bermimpi, misalnya bermimpi dapat salawat baru ya dari Nabi SAW, akhirnya diciptakan salawat. Dari mana itu? Dari mimpi. Nah, ini tidak ada yang seperti ini. Nah, itu hanyalah khurafat yang lakukan oleh sebagian orang. Taib. Nah, karena itulah Nabi SAW menetapkan mimpinya Abdullah bin Zaid, kemudian Nabi perintahkan kepada Bilal untuk mengumandangkan azan. Bukan Abdullah bin Zaid yang bermimpi. Ya, karena Nabi beralasan bahwasanya Bilal itu ya suaranya lebih lantang dan suaranya lebih bagus. Nah, sehingga Nabi perintahkan kepada Bilal untuk mengumandangkan azan. Nah, itulah azan yang kita dengarkan pada hari ini. Nah, itu dari syariat tersebut. Taib, ikhwani fid din, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Maka di tahun kedua Hijriah ini disyariatkan apa? Disyariatkan azan. Ya. Jadi setelah arah kiblat itu dipindah ke Ka'bah, maka di tahun yang sama ya disyariatkan apa? Disyariatkan azan. Ya, untuk mengumpulkan orang supaya mengerjakan sholat. Nah, dan demikian juga di tahun kedua Hijriah ini ternyata ada syariat yang lain diturunkan oleh Allah, yaitu syariat puasa di bulan Ramadan. Nah, itu juga terjadi di tahun kedua Hijriah. Nah, tepatnya di bulan Sya'ban. Nah, jadi tadi di bulan apa? Tahwil kiblat itu, dipindahnya arah kiblat di bulan apa? Di bulan Rajab. Ketika habis bulan Rajab, bulan apa? Rajab, Sya'ban. Rajab, Sya'ban. Di bulan Sya'ban disyariatkan puasa Ramadan. Nah, jadi puasa Ramadan itu juga disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, tepatnya di bulan apa? Tepatnya di bulan Sya'ban. Nah, terus bagaimana kaum muslimin sebelumnya? Tidak ada puasa, ada puasanya, yaitu puasa apa? Puasa Asyura. Yang dulunya puasa Asyura itu puasa yang wajib bagi kaum muslimin, puasa tanggal 10 Muharram itu. Nah, ketika turun ayat di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, maka syariat puasa Asyura dihapus menjadi apa? Sunnah saja, tidak lagi menjadi wajib. Yang diwajibkan itu adalah puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Kemudian ada lagi syariat yang ditetapkan di tahun kedua Hijriah. Syariat apa itu? Yang beriringan dengan puasa Ramadan. Di akhir Ramadan disyariatkannya zakatul fitr. Zakat fitr. Itu juga disyariatkan di penghujung Ramadan ya, kaum muslimin diperintahkan untuk membayar zakat fitri. Diperintahkan untuk membayar zakat fitri. Bahkan menurut sebagian ulama bahwa
zakatul mal ya dan zakat-zakat yang lainnya yang diwajibkan dari zakat harta itu pun diwajibkan di tahun kedua Hijriah. Menurut sebagian ulama ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang hal tersebut. Ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang hal tersebut. Nah, ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Taib. Mungkin ini yang bisa kami paparkan terkait dengan peristiwa ini ya, sebagai tambahan dan kelengkapan dari pembahasan yang sebelumnya. Dan insyaallah taala pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang perjalanan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah ya. Secara ringkas saja dipaparkan oleh Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Nah, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.